Siapa di antara geeks di sini yang suka sama One Piece pasti hafal lah ya dengan istilah Shichibukai. Bahkan aku bisa sebutin tuh ada Crocodile, Gecko Moria, Mihawk, Doflamingo, Boa Hancock, Bartolomeu Kuma, dan lain-lain. Kalau di One Piece, Shichibukai itu adalah bajak laut yang mau kerjasama sama pemerintah buat nanganin bajak laut lainnya. Tapi tahukah kalian kalau di dunia nyata juga ada jenis bajak laut kayak gini? Yes, namanya adalah privateer dan udah gak asing lagi di dunia bajak laut. Hal ini dilakuin pemerintah karena udah pusing banget ngadepin bajak laut, jumlahnya yang banyak dan gak ketolong sama angkatan laut sendiri. Jadi sekarang kita akan membahas satu privateer terkenal di dunia bajak laut, Hayreddin, si janggut merah Barbarossa yang melayani bangsa Ottoman. Yuk kita mulai. Kisah awal si janggut merah. Hayreddin Barbarossa aslinya punya banyak nama. Sebut aja dia Hayreddin Pasha, Hizir Hayreddin Pasha, Hizir Rais. Tapi supaya gampangnya kita sebut aja Khizar. Dia lahir di Lesbos, sekarang Yunani, tahun 478. Dia punya 3 orang saudara, Ishak, Orok, dan Ilyas. Sejak awal, keempat saudara ini barengan sama ayah mereka itu pedagang jalur laut. Barang yang mereka perdagangkan adalah tembikar, pot, dan lain-lain. Tapi karena daerah mereka tuh bersinggungan sama daerah Kristen, makanya gak jarang terjadi clash. Alhasil mereka lebih sering disebut sebagai petarung laut daripada pedagang. Contohnya clash sama Knights Hospitaller, salah satu ordo Crusader. Kelas-kelas itu bahkan nyebabin Ilyas tewas dan Orok ditawan di Bodrum. Dan Khizar pun yang akhirnya bebasin setelah 3 tahun disekap. Pengalaman pertarungan inilah yang akhirnya bikin para saudara ini buletin tekad ganti profesi dari pedagang jadi privateer. Orok yang lebih dulu dikenal di dunia bajak laut. Dia sering nangkepin kapal Itali dan Spanyol yang melaut di Laut Mediterania, bikin reputasinya nanjak. Nah, yang paling terkenal itu pas dia ngebawa orang-orang muslim buat pergi dari Spanyol menuju Afrika Utara selama tahun 1504 sampai 1510. Ya, kita tahu sendiri kalau di era itu lagi ada proses Reconquista, yaitu perang salib antara Kristen, Spanyol, dan dinasti Umayyad. Selama penyelamatan ini, Khizar jadi orang kedua di bawah Orok. Bahkan sebenarnya yang disebut Barbarossa itu awalnya tuh si Orok, karena Orok punya janggut yang berwarna merah. Barbarossa itu berasal dari bahasa Itali, di mana barbar artinya janggut dan rossa artinya merah, janggut merah. Karena jasanya bawa orang-orang muslim buat diselamatin, Orok juga dapat gelar Baba, yaitu bapak dalam bahasa Turki. Kedua saudara ini semakin menggila di lautan Mediterania. Mereka banyak ngelakuin serangan, contohnya ke Andalusia, Valencia, Mallorca, dan ngambil banyak kapal dan juga barang-barang. Puncaknya tahun 1516, mereka berhasil ngambil Algiers dari Spanyol dan ngontrol daerah-daerah sekitarnya. Karena ngerasa daerahnya terlalu besar untuk diatur, makanya Orok nyerahin Algiers ke Sultan Selim I dari Ottoman. Dan sebagai balas budi, dia pun ngasih title Gubernur Algiers ke Orok. Setelah itulah si kawanan janggut merah resmi jadi tentara lautnya pemerintah Ottoman. Kematian Orok dan masa jaya Khizar. Orang-orang Spanyol yang gak terima Algiers udah diambil mau ngelakuin serangan balesan. Tapi karena Orok ini terlalu OP, malah dia ngambil daerah Tlemcen dan Oran terlebih dahulu. Emperor Charles V dari Holy Roman Empire akhirnya pun turun tangan bersama Diego de Cordoba dengan 10.000 pasukannya dan nyerang Tlemcen. Hasilnya Orok dan Ishak pun akhirnya tewas. Mengetahui saudara-saudara yang udah pada tewas kabeh dan tinggal dia sendiri, makanya Khizar pun turun tangan buat ngambil alih pimpinan bajak laut dan ngambil title Barbarossa. Dia didukung penuh sama Sultan Selim I dan dikasih support Janissaries, kapal, dan meriam. Hal pertama yang dilakuin adalah nyerang balik Tlemcen di Desember 1518. Dia juga ngelanjutin jasa kakaknya yang membawa muslim nyebrang dari Spanyol menuju Afrika.
Selain itu, dia ngelakuin raid berulang kali di pantai-pantai Italia dan Spanyol. Contohnya tahun 1525 dia nyerang pantai Sardinia. Tahun 1526 dia nyerang pelabuhan Messina. Tahun 1529 dia nyerang benteng di Pulau Penlan Algiers. Puncaknya adalah tahun 1538 dia ngelawan Andrea Doria, musuh bebuyutannya di lautan. Jadi sebelum tahun itu, Khizr ini tuh udah sering ketemu sama Andrea Doria. Contohnya tahun 1531 mereka ketemu di Jejel dan Pulau Pennon. Setahun setelahnya mereka ketemu lagi di Preveza. Hasilnya 2 kali Andrea Doria ngalamin kekalahan, dan di tahun 1532 bahkan lebih buruk. Khizr berhasil ngambil 7 kapal galiung besar punya Doria. By the way, sekarang Sultan Ottoman udah ganti ya, bukan Selim lagi, tapi Sulaiman yang terkenal. Dan di tahun-tahun itu dia lagi gencar-gencarnya memperluas kekuasaan ke barat. Berkat kemenangan tahun 1932, Khizr diangkat Sulaiman jadi panglima perang laut Ottoman, sekaligus ngasih gelar Hayreddin. Hayreddin artinya kepercayaan yang terbaik. Oke, balik lagi ke 1538. Ini jadi tahun yang spesial. Kenapa? Karena Doria sekarang ngumpulin kekuatan yang lebih besar lagi. Isi pasukannya macem-macem. Ada tentara Spanyol, Holy Roman Empire, Venesia, Malta, dan Genoa. Semuanya datang karena dipanggil sama Pope. Jadi flashback ke era perang salib ya. Sebenarnya ini karena ulah si Khizr sendiri sih. Setahun sebelumnya dia ngambil pulau-pulau Aegean dan Ionian yang ada di Yunani. Dunia barat gerah lah pastinya. Nah, si pasukan Andrea Doria ini terdiri dari 300 kapal galiung, sedangkan Khizr cuman sepertiganya, 122 kapal. Tentaranya pun 3-1, yaitu 60.000 dibanding 20.000. Pertarungan ini bakalan jadi tantangan terbesar buat Hayreddin Barbarossa. Musim panas 1938, kumpulan orang-orang Eropa mulai bermukim di Pulau Corfu, pantai barat Yunani. Sedangkan pasukan Hayreddin bermukim di Teluk Actium, dekat Preveza. Teluk ini ngebentuk celah sempit, jadi posisi Hayreddin nih kokoh dan kuat. Berkali-kali Doria ngirim pasukan kecil buat ganggu Actium, tapi nggak ngaruh. Akhirnya Doria ngebimbing pasukan besarnya buat gerak ke lautan terbuka, buat mancing Hayreddin keluar dari sarang. Pancingan itu berhasil, Hayreddin nyerang Doria dari belakang. Tapi ada perbedaan mencolok antara kapal-kapal Doria dan Hayreddin. Kapal-kapal Eropa tuh sangat bergantung sama angin, sedangkan kapal-kapal Hayreddin didayung sama budak. Hal ini bikin kapal Hayreddin lebih gampang buat manuver. Lagian buat ngatur kapal sebanyak 300 biji mah susah banget kali. Apalagi kan ada beda budaya ya antara orang-orang Venesia, Genoa, Jerman, dan lain-lain. Alhasil kapal-kapal Venesia yang di bagian belakang bertarung sendirian lawan pasukan Hayreddin. Karena ngandelin angin, mereka nggak bisa berbuat banyak. Otomatis kapal-kapal mereka pun hancur lebur. Hayreddin berhasil ngehancurin 13 kapal dan nangkep 36 lainnya. Sementara dia sendiri sama sekali nggak kehilangan kapal. 3.000 orang Kristen ditawan, belum termasuk yang tewas, sementara hanya 400 muslim jadi korban. Doria kabur lewat jalur belakang. Kekalahan besar Doria ini bikin malu dunia barat, dan Angkatan Laut Ottoman berkuasa di Laut Mediterania sampai 30 tahun ke depan. Akhir kisah si janggut merah. Hayreddin Barbarossa nggak selamanya anti sama orang Eropa. Beberapa kali Ottoman beraliansi dengan Prancis dan ngelawan negara-negara Italia dan Spanyol. Berturut-turut kota kayak Calabria, Naples, Genoa, San Remo, Sardinia, Mallorca hancur lebur karena serangan-serangan Barbarossa ini di dekade 1540-an. Pokoknya di mana ada Barbarossa, udah jaminan kota itu bakalan hancur kecuali ngikutin permintaan dia. Akhirnya di tahun 1545 dia pun ngerasa cukup. Dia balik ke Istanbul dan pensiun. Dia bikin anaknya Hasan Pasha jadi penerusnya di Algiers. Dia kemudian bikin biografi yang ditulis oleh Sinan Reis berjudul Penaklukan oleh Hayreddin Pasha. Sekarang tulisan itu disimpan di Istana Topkapi di Universitas Istanbul. Hayreddin meninggal tahun 1546 di Bosphorus dan dikebumikan di sebuah mausoleum di Besiktas, salah satu distrik di Istanbul. Setelah Hayreddin, gak ada lagi bajak laut Ottoman yang mampu nandingin achievement prestasinya beliau. Bikin nama Hayreddin Barbarossa ini jadi sebuah
legacy yang dihormati orang-orang Turki dan dunia barat. Legasinya ini juga bertahan sampai sekarang. Ingat sama Hector Barbossa yang ada di Pirates of Caribbean? Itu terinspirasi oleh Hayreddin ini. Sementara itu Turki juga bikin TV series tentang Hayreddin. Tercatat tahun 2021 dan 2022 memuat kisah tentang beliau. Eiichiro Oda juga gak ketinggalan. Dia bikin karakter Hayreddin di One Piece. Siapa? Coba tebak. Tulis di komen ya. Oke, itulah cerita tentang Hayreddin Barbarossa. Banyak nih yang nge-request nih, kayaknya pada demen ya sama kisah bajak laut semenjak aku bikin tentang pirates itu. Selanjutnya kayaknya aku mau bikin, ada satu yang udah masuk list mau aku bikin. Kira-kira siapa yang mau kalian request tentang bajak laut? Komen ya. Alright, as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Hayreddin Barbarossa. Salah. Barang mereka yang dia dengan 10.000 pasukan nih. Capek deh. Akhirnya turun tanggan. Melainkan capek deh.